Wah, ini masih kacamata ini 0-0 nih. Iya, namanya sahabat, ya kan saling menghargai. Iya benar juga. Ini bukti sahabat masa kecil di Iraola ini ya. Mungkin ke depan lah kalau Arteta ada apa-apa ya. Eits, Janganlah. Dia he will be there for a long time. very long time ya. Yeah. Ya. And he Ya, deserve. tapi itu ada juga tuh yang katakan soal Arteta tetap out. Nah, itu kawan kita yang satu itu tuh, Coach Justin bilang apapun yang terjadi, ya tidak ada kemajuan, keindahan permainannya Arsenal ini, ya nampaknya harus meninggalkan Emirates. Menurut Bung Harpa gimana tuh Bro Harpa tuh? Ya kalau saya pikir sih sekarang nggak ada opsi yang lebih baik selain Arteta untuk Arsenal ya. Oh ya? Ya, dia bisa membawa Arsenal juara pertama kali setelah 22 tahun. Membangun mental dari nostalgia masa lalu lah ya. Terus tahun ini itu laporan keuangan sudah keluar. Arsenal itu sampai detik ini ya, karena kan masih ada satu final lagi kan Liga Champions, pasti ada duitnya lagi tuh. Fee kepesertaan untuk final dan lain-lain, apalagi kalau juara, runner up pun ada duitnya. Untung bersih itu sekitar 700 juta pound. Oh ya? Iya. So what you expect more gitu. Good for management juga ya, good for bisnis juga. Betul, buat bisnis jalan, buat trofi. Trofi juga oke. Iya, so mau apa lagi? Apa mesti main sambil megang gajah kan nggak mungkin juga kan? Iya. Tapi aneh juga sih kalau Coach Justin mungkin ya. Ya tapi itu hak orang ya untuk berpendapat ya. Tapi buat saya itu nonsen ya. Iyalah, kan juara. Ya, iya. Hasilnya ada gitu loh. Coba tanya fans Arsenal deh, secara umum ya. Pasti rata-rata doesn't care about apa segala macem, bahkan dibilang haram bola segala macem, nggak ada yang peduli. Yang penting kita sekarang ngerayain juara, happy. Betul. Dan kita masih punya satu peluang lagi loh, Liga Champions. Betul. Dan akan tentu ya ke depan pasti targetnya akan lebih tinggi lagi. Gamenya akan sudah berubah. Katanya udah juara sekali itu bisa jadi akan berturut-turut gitu loh. Itu yang pernah saya ingat dikatakan oleh Guardiola di konferensi pers di Istanbul setelah City juara. Jadi salah satu, kebetulan saya ada di situ juga, salah satu wartawan itu nanya, do you think it will be more easier for City to get another Champions League trophy? Dia agak lama tuh narik napas, dan dia bilang gini, dia sangat hati-hati memilih katanya, tapi intinya dia bilang, it will be, I would say it will be more comfortable. Gitu. Jadi lebih nyaman, lebih pede segala macam. Dan dengan fakta bahwa Pep mundur, saya tahu itu kan jadi kayak semacam kryptonite-nya Arsenal kan. Betul. Selama ini kan. Betul. Dan Liverpool juga sedang rebuilding lagi, kita nggak tahu. Ini kesempatan sebenarnya untuk Arsenal mengembalikan imperiumnya seperti 2000-an. Jadi tolong ya, kalau dibully ya di luar sana jangan Arsenal lagi, sasaran bulian sekarang King MU aja. Atau Liverpool lah. Tapi King MU juga bahaya loh Bang, menurut saya ya. Di bawah Carrick itu mereka punya ada improvement ya? Ada improvement jauh. Dan inilah menurut saya. Berarti yang lagi ini sekarang. Wah. Mudah-mudahan ini hanya di sini. Mudah-mudahan jangan di aslinya nih. I'm really sorry. Tapi I have to do this. Jangan grupi itu. Tavernier. Oh, Tavernier. Ini bagus juga sih. Gelandang. Kaki kirinya oke nih. Nah, lihat nih bagaimana dia. Kita lihat dulu ya replaynya. Dia biasanya kaki kiri tapi kali ini kaki kanan. Biasanya kalau di rental abis golin terus nggak di start, kesel biasanya ya. Yang kebobolan. Sengaja tapi nggak apa-apa lah. Kali ini kita berikanlah dulu. Iya. Karena kan terakhir juga kita kalah tuh. Di Emirates lagi kalahnya lawan Bournemouth. 1-2. Nah biasanya kalau lagi ketinggalan gini Arteta nih udah mulai pusing nih. Wah, gua harus bikin apa nih? Iya. Itu kan respon kan yang paling penting kan. Iya. Tapi gimana? Saya responnya selama berapa pertandingan ini sih oke ya? Bukan hanya selama pertandingan nih, sepanjang musim ini responnya Arteta itu sangat positif. Positif ya? Iya, dia lebih pragmatis, dia nggak mau ngejar terlalu banyak gol. Ya kayak kemarin kan menang lawan Burnley 1-0, main aman. Nggak ada satu shot on goal pun loh dari Burnley. Lawan West Ham juga gitu. Iya, West Ham juga gitu. Iya, yang penting kan 3 poin. Tapi City kemarin kali ngamuk juga dia. Tapi tetap aja. City itu menurut hitungannya tetap 3 angkanya. Iya, tapi City ini memang tahun ini berat buat mereka. Dan satu menurut saya kuncinya adalah Rodri itu udah nggak seperti dulu lagi. Iya sih. Setelah cedera itu nggak tahu kenapa berbeda. Jadi ya memang sangat berpengaruh si Rodri itu. Penalti tuh harusnya tuh. Nggak ada VAR ya, ngalah. Oh iya, nggak ada VAR ya? Iya, tapi bicara soal VAR tuh bener nggak tuh? Katanya Arsenal itu jadi VARsenal gitu sekarang. Oh, enggak lah. Ya mungkin ada aja 1-2, tapi kan nggak fatal dan nggak mutlak dan nggak 1-2. Kadang yang dirugikan juga pernah, kadang diuntungkan tuh biasa dalam sepak bola. Wah, ini
Tapi memang Arsenal ya salah satu yang disorot orang kan juga ini duet backnya itu kan Gabriel dan Saliba. Iya. Kalau kanan kirinya memang sangat cair dia, tergantung siapa lawannya, siapa yang dijaga. Tapi kalau duet dua itu udah nggak ada lawan lagi. Ini perpanjang waktu, oh enggak? Oh udah full time. Satu sama? Satu sama, cocok kan, jadi senang semua pihak. Satu sama, berarti benar-benar teman ya? It's gonna be really joy match. Jadi situasinya sangat-sangat sama, sangat-sangat fleksibel. Jadi Arsenal udah juara Liga Inggris, Crystal Palace sudah nggak ada yang dikejar lagi. Kemudian dua-duanya sama-sama siap-siap menyambut final di Eropa. Oh, dia Palace Conference lawan League ya? Vallecano di UEFA Conference League, Arsenal lawan PSG. Jadi mereka bisa rotasi, udah pasti rotasi itu. Dan sama-sama happy karena Palace juga dapat bonus. 10 juta pound. 10 juta pound dari Eze. kemudian Eze Makanya saya kan? bilang, Kita lihat jadi ya. itu lagi di Liga Champions itu juga semesta mendukung kalau kita ingat. Kenapa? Dari mulai knockout stage kan jalurnya jalur gampang kan, jalur sutra. Hmm. Satu-satunya hambatan yang mungkin dianggap secara psikologis paling berat itu Barcelona. Barcelona memang nggak sekuat 10 tahun lalu, tapi secara mental selalu inferior kalau ketemu Barcelona, Munchen, Arsenal tuh selalu inferior. Tapi kemudian Barcelonanya kan juga terganjal kan. Betul. Loloslah Atletico Madrid. Orang bilang memang Atletico Madrid gampang. Enggak, menurut saya malah lebih susah bertahannya. Cuman secara mental Arsenal itu menghadapi Atletico Madrid lebih pede dan itu terbukti. Itu yang saya katakan pertemuan terakhir kan dengan Coach Justin. Bahwa saya meyakini bahwa yang akan menghadapi Arsenal ketika itu adalah Atletico. Dan kita bisa sampai di final sesungguhnya. Dan ketika Saka juga ditanyain siapa kira-kira finalis yang diharapkan akan jadi lawan, ya PSG. PSG juga ya. Ya, jadi di situ udah bukti bahwa ada misi balas dendam. Kalau kita merujuk lagi di pertandingan sebelumnya, ketika kita terjegal oleh PSG itu kan juga nggak terlalu jauh ya. Ya kita nggak terlalu jauh. Awal kita bisa imbangin, cuman ada satu dan dua hal lah, dan faktor Donnarumma yang jadi tembok pertahanan yang luar biasa saat itu. Tapi Donnarumma udah nggak ada. Dan waktu itu Gabriel nggak main. Betul. Gabriel waktu itu cedera, kita pakai keyword, terus nggak ada striker, kita pakai Merino. Itu dia cetak gol, kemudian ada offside di situ. Menurut saya sih kita bisa lawan sih dengan kekuatan yang sekarang udah upgraded kayak gini sih. Bisa, sekalipun memang Kvaratskhelia tuh kencang juga. Nah, itu maksud saya. Nanti ketika menyusun komposisi pemain, nah ini tergantung ya, Kvaratskhelia dia akan analisa. Betul. Siapa yang paling pas nanti ditaruh kanan, apakah Timber, apakah Ben White. Timber kan masih cedera ya, dan Ben White juga kemarin ada masalah ya. Kemungkinan sih Muslera, tapi kok saya yakin sama Muslera, dia itu solid sih. Secara pertahanan dia solid, tapi memang dia ada masalah dengan speed kan, ketika dia harus hadapan dengan Kvaratskhelia. Kalau tackling, kemudian defending, ya kawan ini udah ada lawan, terbukti lah kawan ini. Tapi ya saya rasa penguatan lah di situ kan, karena di tengah juga ada si Lewis Kelly juga bagus. Ternyata dia taruh di tengah menjaga keseimbangan ketika dia dipasang lebih bagus sama si Declan Rice. Jadi lebih bagus, dan Odegaard juga kemarin juga tampil luar biasa sih. Jadi ya kita akan lihat lah nanti. Dan kita mau main lagi ya, sekali lagi ya, Bung Harpa ya. Kali ini kita main, saya pakai Everton deh ya. Atau kita pakai PSG. Boleh. Arsenal PSG. Siapa yang pakai PSG nih? Ya sudahlah. Oke. Yang menang milih atau gimana? Yang menang kita. Yang menang pakai Arsenal. Oh, yang menang. Yang menang pakai Arsenal ya. Oke, satu kali aja ya. Satu kali ya. Arsenal. Saya PSG ya. Oke. By the way, Arsenal ini kan aslinya sebenarnya bukan di North London ya. Oh ya? Di bawah kanan dia. Jadi itu. Ini klubnya ini ya, para buruh ya sebetulnya. Iya, buruh itu pembuat senjata kan. Betul. Jadi sebenarnya akamsi di North London itu ya Spurs sebenarnya. Betul ya. Tapi kasihan juga dia. Iya, tapi mereka butuh kalau nggak salah imbang ya minggu ini untuk bisa lolos dari degradasi. Saya sih berharap mereka stay ya, biar kita tetap ada teman di Ada bulian ya. Ada bulian. Dan stadion itu bagus, paling modern mungkin sekarang di Inggris. Kita akan buktikan Arsenal versus PSG. Wah, ini stadionnya. Final Liga Champions. Nonton di mana? 55% ke Budapest. Ke Budapest? 56. Lagi urus-urus tergantung akreditasinya, atau kalau akreditasinya lagi waiting list, kalau ada apa-apa lagi usahakan tiket. Enggak, kalau misalnya saya berangkat, Zoom aja, kasih laporan dari sana. Oh, boleh ya? Iya, boleh lah. Boleh Arsenal juga, apa sih yang enggak? Oke, kita mulai. mulai. Jadi siapapun pendukung Arsenal, ayo kita ramekan di Novotel tanggal 30
Mei, Alam. Arsenal kontra PSG, kita ada live reaction sekaligus bikin nobarnya. Ya, jadi kita bisa santai-santai nikmati makanan di sana sekaligus dukung klub kita. Go Gunners untuk juara nih. Angka 2 ingat, angka keramat tuh. Jadi 22, jangan-jangan ini saatnya Arsenal akan merengkuh piala keduanya Musim ini. Amin, amin. Kita buktikan di pertandingan ini. Oke. Ini tanda-tanda alam. Ini tanda-tanda alam nih ya. Nah, ini kalau Trossard. kalau golin di final bisa. Bisa jadi gol di final nih. Dan saya juga punya keyakinan Iya. dia akan turun, dia akan buat perbedaan. Dan saya harap perbedaan itu adalah bentuk gol. Trossard bisa jadi pencetak gol nanti kontra PSG. Jadi hati-hati di Budapest nanti. Waktu itu fans Arsenal bilang gini, saya di Inggris. Dia bilang gini, kita justru senang nggak dipanggil, nggak di tim nasional Inggris. Kenapa?